bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nagiki yang mendengarkan siaran terkait dengan surat edaran Menteri Agama tentang pencegahan dan penanggulangan COVID pada perayaan Natal tahun ini, Bapak Rino? Iya, baik. Terima kasih. Eh, Selamat malam untuk kita sekalian. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam, salam, salve untuk kita salve, sekalian. Salam sejahtera. baik. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Pertama-tama saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Suara Nagekeo yang sudah ikut berpartisipasi dalam upaya untuk mensosialisasikan surat edaran Menteri Agama nomor 31 tahun 2021 ini. Mhm. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Ya. Jadi pada prinsipnya untuk surat edaran Menteri Agama ini Mhm. itu seluruhnya memang dia memberikan semacam penegasan untuk kita sekalian. Yang pertama untuk kegiatan perayaan Natal, Mhm. memang intinya itu adalah semua harus menjaga protokol kesehatan, ya, Iya. mencuci tangan, Mhm. menjaga jarak, memakai masker, Mhm. menjauhi kerumunan dan Mhm. mengurangi mobilitas. Iya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan perayaan itu yang Mhm. semua berpedoman pada protokol kesehatan itu, Mhm. untuk perayaan Natal itu merupakan perlu dilaksanakan dengan membentuk satgas. Jadi kalau Mhm. untuk kegiatan perayaan Natal itu menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Mhm. gereja, di tempat-tempat ibadah untuk Mhm. umat agama Katolik maupun Kristen Protestan. Mhm. Lalu kemudian untuk yang kegiatan ya selalu berkoordinasi dengan Satgas. Jadi Iya. di gereja-gereja dipandang perlu untuk membentuk juga Satgas. Berarti ada Satgas. pembentukan satgas juga di gereja-gereja ya, Bapak? Iya, di gereja-gereja Mhm. mereka harus membentuk sambil tetap berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Jadi kita Mhm. di Nagekeo harus tetap berkoordinasi dengan Satgas Iya. COVID-19. Mhm. Lalu untuk ibadat perayaan Natal itu hendaknya dilakukan secara lebih sederhana lah. Mhm. Sekarang kita lebih utama menekankan ya persekutuan di tengah keluarga kita. Jadi Iya. kegiatan-kegiatan kalau bisa ya bisa dilaksanakan juga di keluarga kita masing-masing. Mhm. Lalu diupayakan untuk ada poin penegasan juga. Mhm. Jadi untuk perayaan Natal itu diharapkan juga bisa dilaksanakan di ruang terbuka lah supaya Mhm. tidak. Lalu jika dilaksanakan di gereja, Mhm. yang misalnya diselenggarakan secara hybrid, misalnya dengan Iya. daring atau Heeh. luring, Mhm. ya tata ibadah telah ditetapkan pengurus. Jadi bisa Mhm. diatur oleh gereja masing-masing. Mhm. Lalu jumlah peserta kegiatan itu ya 50% lah. Mhm. Iya. Itu untuk perayaan Natalnya. Mhm. Lalu untuk poin penegasan juga dari surat edaran itu untuk pengurus gereja. Mhm. Nah, untuk pengurus gereja itu perayaan Natal ini pengurus gereja itu wajib ya menyediakan petugas informasi dan Mhm. pengawasan pelaksanaan prokes 5M tadi. Iya, iya. Juga dipandang perlu untuk menyediakan alat mengecek suhu tubuh, ada Iya. termogan dan Mhm. sebagainya, sehingga jemaat atau umat yang akan menghadiri perayaan Natal perlu dicek suhu Iya. tubuhnya Mhm. sesuai dengan protokolnya. Iya. Lalu kemudian juga menyediakan hand sanitizer, Mhm. ya juga sarana cuci tangan. Itu memang selama ini sudah kita Iya. punyai, sudah kita Heeh, sudah laksanakan. laksanakan, betul. Tetapi dengan surat edaran ini karena kita nanti semuanya dikategorikan sebagai apa namanya di level 3, Mhm. jadi Oh kita ya, PPKM dipandang level ya 3. PPKM level 3, jadi kita diminta untuk mematuhi itu Iya, itu sehingga menjadi semua yang sudah syarat ya untuk dilaksanakan PPKM level 3, betul. syarat untuk Mhm. semua Mhm. jemaat atau di gereja-gereja. Iya. Memang kita di Nagekeo ini kalau Mhm. di gereja Katolik ini kita ada di paroki-paroki ini ada 18 paroki. Mhm. Lalu kemudian di gereja Protestan juga ada 7 gereja. Iya. Dan itu semua kita berupaya dengan surat edaran ini memang malam ini juga suatu bentuk Mhm. Mhm. sosialisasi, Mhm. tetapi kita sudah berupaya untuk besok Mhm. kita akan
berkoordinasi dengan seluruh gereja. Iya. Lalu kita juga punya penyuluh agama Oh yang ya, kita penyuluh sebarkan di agama, seluruh baik. paroki. Jadi kalau di Kementerian Agama Kabupaten Nagari Keo ini kita punya 44 penyuluh PNS. PNS-nya 2 orang dan non-PNS-nya 42 orang. Ya. Itu Nah, tersebar ini di seluruh paroki di seluruh Kabupaten 18 paroki Nagari. di seluruh Baik. Kabupaten Nagari Keo. Sementara untuk di gereja Protestan memang kita pada tahun ini tidak punya penyuluh agama Kristen Protestan. Kita nanti memanfaatkan FKUB juga dengan guru-guru agama untuk bisa juga mensosialisasikan ini surat edaran ini. Betul, Bapak. Berarti lalu tadi baik, silakan Bapak. Ini masih juga bagian dari penjelasan kami tentang pengurus-pengurus gereja itu yang juga merupakan hal yang harus dilaksanakan itu selain memeriksa suhu tubuh dan sebagainya, juga melakukan pembersihan dan disinfektasi secara berkala di seluruh area gereja. Lalu juga menggunakan ini satu hal yang juga penting, itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat masuk dan keluar gereja. Sehingga itu memang sudah harus ya kita dari sini. Ya, selama ini aplikasi Peduli Lindungi ini dianggap itu hanya untuk orang di kota-kota besar. Bepergian. Untuk bepergian. Padahal ini menjadi penting sekarang juga. Sudah bisa, kita bisa deteksi zona kuning dan zona kita berada di mana hijau dan sebagainya, sehingga itu bisa terpantau lebih awal. Lalu juga pengurus-pengurus gereja itu dipandang juga harus mengatur mobilitas jemaat di pintu masuk dan pintu keluar, dan semuanya itu harus betul-betul menjaga prokes tadi, 5M tadi. Iya, betul, Bapak. Lalu hal yang menjadi penting juga yaitu mengatur jarak antar jemaah. Paling dekat 1 meter lah. Iya. Memang ini yang kalau saya lihat ini memang agak sedikit belum terlalu ini, tetapi kita harapkan di perayaan Natal nanti kita diminta untuk betul-betul menjaga ini. Harus diterapkan secara ketat ini ya. Harus menjaga betul-betul jarak secara ketat. Ya, jangan sampai lalu nanti juga kemudian Iya, kita menjadi klaster baru lagi dan kemudian itu sudah Bapak sangat membahayakan justru. Betul sekali. Itu untuk pengurus gerejanya. Lalu kemudian ada hal yang untuk para imamnya, juga para peserta. Untuk para imamnya itu pelaksanaan khotbah, itu juga para imam juga bagaimanapun harus tetap menjaga prokes itu ya. Jadi harus memakai masker dan sebagainya. Juga memeriksa suhu tubuh sebelum memimpin perayaan begitu. Memimpin perayaan. Jadi mereka juga harus tidak hanya sebagai pelaku untuk mengetes atau menguji jemaatnya, tapi juga para imamnya juga perlu. Juga tetap mencuci tangan dan sebagainya. Intinya adalah penerapan protokol kesehatan itu harus benar-benar ketat. Dilakukan secara ketat. Lalu hal yang juga penting adalah kita benar-benar dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka perayaan Natal ini. Jadi kita diupayakan seperti saya katakan pada awal tadi, untuk kita sebaiknya kita di dalam rumah sendiri, kita bangun satu hubungan yang lebih dekat dalam keluarga kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu melakukan keluar dan justru itu membahayakan diri kita. Mungkin lebih memilih menikmati suasana pergantian tahun dengan lebih ke berdoa bersama keluarga dengan dalam berdoa keluarga daripada berhura-hura. Iya, betul, berhura-hura kemudian bisa menciptakan hal-hal yang merugikan diri kita, juga masyarakat yang lain. Baik, ini Natal benar-benar membawa berkat untuk kita, bukan membawa bencana. Betul sekali, Pak Brin. Ini memang harus disosialisasikan dari jauh-jauh hari sehingga bisa menekan rencana ataupun keinginan masyarakat umat untuk bersenang-senang yang lebih begitu ya, Pak Rino, menyambut Natal dan Tahun Baru. Itu, supaya benar-benar umat kita betul-betul dengan bijaksana lah merayakan Natal ini dengan penuh bijaksana, dengan penuh rasa
ya ingin supaya kita lebih lebih sendirilah, sendiri dulu karena kondisi kita saat ini adalah kondisi masih di bawah ancaman Iya, COVID ini. iya. Ya, Kondisi yang tidak itulah. memungkinkan kita untuk berkumpul Ini banyak sangat orang belum seperti sangat itu, belum Bapak memungkinkan Rino. ini. Jadi Iya, justru heeh. kita berdoa di Natal ini supaya benar-benar COVID itu bisa segera Iya. sirna lah, Mhm mhm ya. mhm. Iya, bisa segera selesai sudah. Selesailah. Ya, ya, Iya, gitu. baik. Kalau begitu mulai besok sudah mulai ada sosialisasi turun ke gereja-gereja, terus ke masjid Iya, juga mungkin ya, di iya, tempat-tempat ibadah untuk bisa disosialisasikan surat edaran menteri ini iya, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Covid tidak hanya perayaan Natal iya, tetapi juga untuk tahun iya, baru ya, Pak Rino. iya, iya, Heeh. iya, benar. Baik, Jadi memang kalau kita di Kementerian Agama, mhm, memang kita juga ditekankan untuk selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat. iya, Jadi dalam rangka itu kita besok akan mengeluarkan surat mhm, untuk menyampaikan ya selain ke gereja-gereja kita juga akan membangun koordinasi dengan Pemda setempat untuk mhm, bisa setidaknya surat edaran Menteri Agama ini bisa ditindaklanjuti dan mhm, juga betul-betul dikawal iya, oleh semua mhm, pihak, bukan hanya orang Kementerian Agama iya, tetapi semua kita mhm yang mhm, ya di pemerintahan supaya mhm, betul-betul terjaga iya, suasana Natal kita, tahun baru kita yang benar-benar kita upayakan agar tidak justru merusak atau mhm, terjadi hal-hal yang kurang tidak diinginkan iya, dengan munculnya klaster baru heeh. COVID-19 ini. Heeh, Ya, kemudian tidak menghilangkan atau menodai makna dari makna, Natal dan ya Tahun benar, Baru itu sendiri ya, benar, Pak benar Rino. itu benar sekali. Heeh, Ya. baik. Mungkin ada pesan apa yang mungkin ingin disampaikan Pak Rino untuk seluruh masyarakat Nagikeo menjelang Natal dan Iya, Tahun untuk seluruh Baru? masyarakat Nagekeo, ya marilah kita merayakan Natal ini dengan hikmat, Mhm, ya penuh hikmat dan sungguh memaknai perayaan Natal ini, tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan kita. mhm, Itu yang menjadi garis bawah saya mhm, pada malam hari ini adalah mari kita menjaga itu seluruh protokol kesehatan kita. Memang kita tetap melaksanakan seluruh rangkaian acara misalnya di gereja dan sebagainya, tetapi protokol kesehatan itu menjadi hal utama yang perlu apa? diperhatikan. Iya, dan Heeh, hal yang utama yang iya, harus kita perhatikan iya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan mhm, untuk baik. masyarakat Nagekeo Heeh, ini. baik. Terima kasih banyak Bapak Rino untuk waktunya. Ya, Heeh, terima kasih oke. banyak. Terima kasih untuk suara Nagekeo. Selamat Baik, malam. selamat Salve malam. kita semua. Salve, salam sehat Pak Rino. Salam sehat. Iya. Terima kasih banyak.